alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus ingkang sami kita mulyakaken Ketua Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang, ugi sedaya pengurus takmir yang kita banggakan bersama, segenap mustamiin, pemirsa, Bapak Ibu yang hadir di Masjid Agung ini. Semoga kehadiran kita mendapat tambahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, tidak ada kata-kata yang baik pada sore hari ini kecuali mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, dengan bentuk mengawali kegiatan mutiara Ramadan pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan menangi, kita diberi kesempatan hadir kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga ibadah kita, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib, diiringi dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, beruntung sekali seseorang itu hidup di bulan Ramadan, karena masih diberi kesempatan untuk meraih banyak keberkahan, banyak pahala, banyak rahmat. Sampai-sampai di kitab Fadhailu Syahri Ramadan itu dijelaskan makna Ramadan dilihat dari huruf Ramadan itu sendiri, yaitu ada 5: ro, mim, dot, alif, sama nun, yang memiliki arti pertama. Ro itu adalah ridwanullah. Allah selalu memberikan ridho di bulan Ramadan bagi orang-orang yang mau melakukan puasa Ramadan. Berarti posisi kita menjalankan kebaikan atau ibadah apapun, kebaikan apapun di bulan Ramadan pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu di bulan-bulan lain selain Ramadan Allah memberikan ridho dengan sebegitu mudahnya. Misal contoh, ketika kita terpaksa ikut sholat tarawih yang kadang di dalam hatinya grundel, imame suwi banget, senajan terpaksa, Allah ridho, memberikan ridhonya. Tapi ketika di bulan selain Ramadan beda cerita lagi. Nomor 2, mim, yaitu mempunyai arti singkatan mahabbatullah. Allah itu sangat cinta kepada hambanya yang mau berpuasa di bulan Ramadan dan mau melakukan ibadah lain di bulan Ramadan. Saking cintanya Allah kepada hambanya di bulan Ramadan, sampai-sampai
Allah menganggap wa amaluhu mudhoafun, setiap yang kita lakukan di bulan Ramadan itu selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita. Tapi kebaikan di selain bulan Ramadan belum tentu kita dilipat gandakan. Sehingga sekali lagi beruntunglah orang-orang yang hidup di bulan Ramadan dengan menjalankan kebaikan dan juga menjalankan ibadah yang lainnya. Yang ketiga, yaitu domanullah. Allah menanggung orang-orang yang sedang berpuasa dan menjalankan kebaikan di bulan Ramadan. Menanggung apa? Menanggung dosa ketika orang itu mau berdoa, mau meminta ampun, pastilah Allah memberikan ampunan. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, tanda-tanda kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah hati kita merasa tenang. Ketika kita punya salah, ketika kita berbuat maksiat, hati ini pasti risau, hati ini pasti gundah, hati ini pasti gelisah. Dan tanda-tanda Allah mengampuni dosa kita atas kesalahan kita, hati ini kembali menjadi hati yang tenang, hati ini kembali menjadi hati yang santai dengan menghadapi apapun. Jadi Allah mudah memberikan maghfirahnya di bulan Ramadan selama kita mau meminta ampunan kepada Allah. Yang keempat, huruf alif, yaitu ulfatullah, condongnya Allah lek basa Jawane. Kalau bahasa Indonesianya perhatiannya Allah kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya dalam hadis lain Allah berfirman di dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzu bihi. Puasa itu adalah ibadah yang khusus untukku. Wa ana ajzu bihi, dan aku akan membalas orang-orang yang mau berpuasa untukku dengan balasan tadi rahmat, dengan balasan tadi maghfirah, dengan balasan tadi kenikmatan. Nun yang terakhir yaitu nurullah, cahaya Allah. Begitu terangnya suasana di bulan Ramadan bagi orang-orang mukmin untuk meraup banyak keberkahan. Sehingga dari pengantar ini saya akan menyampaikan tentang tantangan dan peluang besar meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kehidupan kita semakin kesini menunjukkan semakin lengkap kehidupan kita dengan yang namanya teknologi, dan kita hidup yang sekarang di era disrupsi digital. Apa itu? Era disrupsi digital adalah era yang dimana kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Salah satunya adalah Android, media sosial, dan yang lainnya. Maka ini yang menjadi tantangan besar kita hidup di era digital ini jika kita tidak mau mengendalikan. Karena ada dua pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita menjadikan teknologi ini posisi kita sebagai subjek, kita akan mudah untuk menggunakan teknologi dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau justru kita menjadi objeknya teknologi,
maka waktu kita akan habis untuk berduaan dengan yang namanya HP Android atau media sosial yang lainnya. Contoh, banyak sekarang di luar sana para pemuda kita yang diem-diem menghabiskan waktunya dengan scroll-scroll HP TikTok, scroll-scroll Instagram, Reel dan lain sebagainya. Apakah kita mau Bapak Ibu di bulan Ramadan yang waktu 1 menit pun melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah terbuang sia-sia? Jangan sampai. Sehingga adanya gadget, adanya media sosial yang saat ini seakan-akan menjadi kebutuhan primer. Jadi kalau saya menganggap gadget itu sekarang menjadi sebuah kebutuhan primer, bagaimana tidak, coba jenengan bayangkan setelah kita bangun tidur apa yang kita cari? Gadget, HP. Kemudian kegiatan aktivitas kita tidak bisa lepas dari gadget HP. Mau tidur, apa yang kita pegang? HP. Jadi ini adalah tantangan tersendiri bagi kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan. Jadi tantangan besarnya apa? Satu, kita tidak menguasai dengan baik, menggunakan dengan baik teknologi atau HP atau media sosial, sehingga waktu kita habis sia-sia di bulan Ramadan ini gara-gara yaitu perkembangan teknologi atau media sosial. Khususnya teman-teman pemuda, khususnya anak-anak kecil. Kalau dulu zaman kita masih kecil, mainan kita adalah mainan kelereng, mainan kita adalah mainan dengan model lompat tali, dengan model ada canteng batu. Tapi sekarang jenengan lihat permainannya anak-anak kecil sekarang, gadget semuanya. Dan ini ketika kita sebagai orang tua tidak bisa mengawasi anak-anak, tidak bisa mengatur waktu kapan anak itu harus bermain HP, kapan anak itu harus membaca Al-Quran, kapan anak itu harus bermain, kapan anak itu harus tidur. Kalau tidak di-manage waktu, bagaimana masa depan anak-anak kita besok? Bapak Ibu rahimakumullah, malah kadang kita prihatin melihat di setiap warung yang di situ ada wifi-nya sampai berlarut-larut malam. Oleh karena itu tujuan kita utama bagaimana memposisikan teknologi, bagaimana memposisikan yang namanya media sosial dengan baik. Ketika kita menganggap media sosial ini baik, menggunakan dengan baik, kita mendapat keberkahan yang banyak dari media sosial ini. Contoh, saat ini kita live streaming, yang mungkin di berbagai macam daerah bisa menggunakan Instagram, YouTube, Facebook, melihat pengajian yang ada di Jombang Masjid Agung ini. Berarti orang itu bisa menggunakan media sosial dengan baik, memanfaatkan waktu luang dengan pengajian streaming dengan baik, berkah yang didapatkan. Tapi kalau diam-diam dia melakukan, misal contoh tantangannya hanya dibuat game, misal contoh tantangannya hanya dibuat melihat komentar-komentar di media sosial. Masya Allah, saya melihat di kabar Jombang, baik itu Instagram atau media online, ada peristiwa sedikit saja, entah itu kecelakaan, entah itu banjir, entah itu maling, entah itu apa. Jenengan lihat netizen yang berkomentar pasti saling menyalahkan,
Sehingga berkomentarnya adalah komentar negatif, bukan komentar kritik yang membangun. Sehingga di sini Bapak Ibu sekarang yang rasan-rasan, yang beradu domba bukan saja lesan kita, tapi jari kita yang menjadi provokator. Orang bisa saling benci, orang bisa saling menghina, orang bisa saling menjadi pembicaraan orang, bukan saja sekedar lesan, tapi sekarang jari kita yang menjadi provokatornya. Sehingga yang paling penting di dalam kehidupan kita bulan Ramadan, hidup di samping media sosial ini adalah yang pertama, kita harus bisa membatasi waktu untuk bermain media sosial dan mengarahkan waktu kita untuk ibadah yang sifatnya sunnah maupun wajib. Karena kita melihat keutamaan Ramadan yang saya sampaikan di awal tadi sebegitu dahsyatnya. Kalau kita tidak bisa lepas daripada gadget, maka kita gunakan gadget atau media sosial ini dengan seimbang. Yo ibadah, yo hapenan, yo traweh, yo tiktokan, yo tadarus, yo live streamingan. Artinya seimbang untuk meminimalisir kejahatan. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal ats." Banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi mereka tidak mendapat pahalanya puasa Ramadan, kecuali yang dia dapatkan adalah hanya menahan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena mereka masih saja puasa berbohong. Artinya bermain media sosial tadi yang mengarah kepada pembohongan publik. Yang kedua, orang yang yaitu al-ghibah, rasan-rasan. Sekarang rasan-rasan kita tidak hanya di lesan, tapi dengan jari. Kita membicarakan orang sekarang itu dengan jari, bukan dengan lesan. Maka eman banget ketika kita puasa masih kober yang namanya membicarakan kejelekan orang lain. Kenapa? Karena bisa mengurangi pahala kita puasa atau bahkan menghilangkan ganjaran kita puasa Ramadan. Tiwas lesu, tiwas ngelak ora entuk apa-apa. Maka definisi puasa Bapak Ibu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi menahan semuanya, baik lesan kita, baik telinga kita, baik pandangan mata kita, baik pemikiran kita, semuanya itu adalah sedang berpuasa untuk tidak melakukan yang namanya kejelekan. Yang nomor 3 yang bisa menghilangkan pahala puasa yaitu an-namimah, adu domba. Terkadang kita secara tidak langsung menjelek-jelekan pemerintah kita, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat yang namanya pusat. Contoh saja yang sedang diprogramkan oleh pemerintah pusat kita, Presiden Bapak Prabowo, adalah makanan gizi gratis buat anak sekolah. Banyak di media sosial pro dan kontra itu, sehingga ada komentar-komentar yang mengarahkan kepada adu domba antara pemerintah yang dianggap kurang kompeten, antara program yang dianggap sia-sia.
Nah ini kan sama halnya mengadu. Dan bahasa kita eman-eman banget ketika di bulan Ramadan kita habiskan waktu kita dengan hal-hal seperti itu. Yang keempat yaitu wanadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Di HP mohon maaf, TikTok itu lek jenengan buka, atau reel kalau jenengan buka, itu ada orang cantik yang pakai busana kekurangan kain. Akhirnya dilihat oleh kita, kalau bapak-bapak kadose aman. Kalau usia saya, usia pemuda-pemuda itu yang mungkin masih mempunyai nilai syahwat ketika melihatnya. Dan ini sangat disayangkan ketika kita melihat orang-orang cantik seperti itu dan akhirnya syahwat. Apa yang terjadi Bapak Ibu, para mustamiin sekalian? Pahala kita puasa hilang. Eman tiwas lesu, tiwas ngelak. Maka ada makalah yang berbunyi naumu so'imin ibadatun. Bener, poso turune wong poso iku ibadah, yuk masuk akal juga. Daripada scroll-scroll HP yang kita lihat adalah yang enggak jelas dan enggak genah, mending tidur, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, pahala. Daripada kita rasan-rasan, tidur, meninggalkan maksiat, pahala. Daripada kita adu domba, tidur, meninggalkan maksiat, pahala. Tapi ananging yo ojo turu tok. Artinya apa? Tidur saja bernilai pahala, apalagi kita mau sholat duha, apalagi kita mau tadarus ngaji Al-Quran, apalagi kita mau yang namanya membantu bekerja untuk menafkahi keluarga kita dan tetap dalam keadaan puasa. Para hadirin, sangat disayangkan juga ketika orang bekerja itu niatnya wis langsung niat gak poso. Padahal dalam perspektif agama ada kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu taisir. Dia boleh mokel ketika dia itu mendapatkan kesulitan. Ketika kerja di jalan, misalkan ada yang menjadi Gojek atau Grab, dari rumah tetap wajib puasa. Harusnya begitu nanti duhur badannya tidak kuat, kepalanya pusing, capek, letih, di situ yang namanya masyakoh, kesulitan, boleh berbuka. Tapi banyak sekali para pekerja itu yang juga sangat disayangkan, dari pagi sudah niat tidak puasa karena alasan kerja. Sehingga ini butuh merubah mindset, merubah pemikiran kita. Karena syarat wajib, karena syarat puasa Ramadan itu Islam, balik, berakal. Kita mempunyai kewajiban itu. Begitu juga ketika kita perjalanan jauh ke Jakarta misalkan, kita tetap wajib puasa dulu. Terus urusan nanti di tengah perjalanan kita tidak kuat, barulah boleh kita mokel. Itu kemudahan, itu keringanan yang diberikan oleh agama kita kepada kita semua. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi kembali ke pembahasan kita, mari kita gunakan waktu-waktu kita ini tidak hanya sekedar menghabiskan waktu dengan media sosial, tapi boleh juga kita menghabiskan waktu di media sosial tapi dengan cara yang baik, memberikan informasi tentang pengajian, ikut ngaji live streaming, ikut ngaji online, berbagi poster keberkahan, kata-kata, quotes di dalam bulan Ramadan. Itu yang baik. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin.
surga itu rindu dengan 4 orang atau 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang mengisi kegiatan Ramadannya adalah dengan ngaji Al-Quran. Maka benar sekali para kiai-kiai kita, khususnya Kiai Nahdlatul Ulama, mempunyai tradisi tadarus ketika di bulan Ramadan di masing-masing masjid, di masing-masing musola atau di rumah. Karena orang yang sering ngaji Al-Quran dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya di bulan Ramadan. Karena kembali tadi, banyak orang puasa Ramadan tidak dapat pahalanya puasa karena ngerasani, karena adu domba, karena bohong, karena intinya tidak bisa menjaga lesannya. Nah, jadi Ramadan ini kita harus menjaga lesan kita masing-masing. Kalau diajak temannya misalkan rasan-rasan ngomong, bilang saja eling saiki poso. Yang ketiga adalah mut'imul ji'an, memberikan makanan bagi orang yang lapar. Makanya Masjid Agung membuka donatur bagi orang-orang yang mau sedekah, yang nanti dirupakan makanan atau minuman untuk takjil. Berarti orang-orang yang sedang kelaparan diberi. Itu bagian orang yang dirindukan surga. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika jenengan mempunyai sedikit rizki, salurkan kepada orang-orang yang ada di rumah kita, fakir miskin, dengan memberi makanan. Atau orang-orang yang ada di jalan yang mungkin kekurangan bekal, kita beri. Itu berarti orang tersebut dirindukan oleh surga. Pilihannya enak mana, kita merindukan surga atau kita dirindukan surga? Yang jelas yo enak dirindukan surga. Ibarat anak sama orang tua, orang tuanya rindu, kangen sama anaknya. Anaknya kerja di Jakarta, ternyata lebaran tidak pulang. Aku rindu tenan, kangen banget ambek anakku. Dilalah gak teko, bagaimana rasa merindukan itu? Sakit Bapak Ibu. Tapi ketika dirindukan, sudah otomatis kita mendapatkan kenikmatan dengan yang namanya surga. Apa tadi yang pertama? Talil Quran. Kita isi kegiatan Ramadan selain puasa, yaitu dengan baca Al-Quran. Yang kedua, kita isi kegiatan Ramadan ini dengan yang namanya hafidhil lisan, menjaga lisan. Jangan sampai pahala kita hilang gara-gara lisan berucap 1 kata, 2 atau 3 yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga yaitu memberi berkah, takjil, berbagi. Makanya di masjid-masjid ada buka bersama, di musola-musola ada buka bersama, di jalan ada berbagi takjil. Dalam rangka apa? Dalam rangka mut'imul ji'an, memberi makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Siapa orang kelaparan itu? Yaitu orang yang sedang berpuasa, termasuk kita semua. Yang terakhir yaitu soimina fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimanapun keadaan kita, tetap kita niati puasa Ramadan. Walaupun nanti bagi orang hamil misalkan, bagi orang hamil juga begitu ibu-ibu, sebenarnya tetap diwajibkan puasa. Tapi ketika khawatir anaknya, kesehatannya, ketika siang-siang kok problem perutnya, baru boleh mokel. Termasuk kadang istri saya menyusui anaknya, saya bilang, Ning, sampean itu masih wajib puasa, tidak boleh langsung mokel, tidak boleh langsung putus asa dari pagi, wis aku gak poso. Tapi begitu nanti ada keluh kesah, asinya tidak bancar, kasihan
anaknya khawatir dehidrasi baru boleh mokel. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan apa yang saya sampaikan pada pertemuan Mutiara Ramadan ini adalah satu, mari kita manfaatkan betul waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai terbuang sia-sia. Karena begitu besar rahmat Allah, begitu besar ridhonya Allah, begitu besar maghfirah ampunannya Allah di bulan Ramadan ini. Yang kedua yang saya sampaikan kesimpulannya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Siapa orang yang rugi itu? Diberi Allah ketemu bulan Ramadan tapi menyia-nyiakan untuk kepentingan duniawi, tidak kepentingan akhirat. Maka dari itu mari kita belajar dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan kebaikan untuk istiqomah. Semoga kita di bulan Ramadan ini benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita benar-benar diridhoi, ibadah kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa tarawihana wa autarona wa qiraatana wa tahlilana wa jami'a a'malina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Cekap semanten pangapunten ingkang kathah, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.